Shalom, selamat pagi Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Kamis 23 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Amsal atau Poda pasal 10 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, anak na pistar palas rohani amana, alai anggo anak na bodo arsak ni rohani inana. Demikian firman Tuhan. Menginang Amsal Salomo ini, pengajaran-pengajaran atau kebijaksanaan Raja Salomo ini tentu adalah hasil dari pengalamannya. Banyak yang merupakan adalah hasil dari pengalamannya, baik itu pengalamannya pribadi, baik itu yang dia dapat dari buku-buku kebijaksanaan, baik itu dari pengalaman-pengalaman yang lain juga, yang kemudian dia rangkum dalam kitab Amsal ini. Kebanyakan pesannya adalah mengenai kehidupan anak muda, sebagaimana Raja Salomo sudah mengalami lebih dahulu. Dan kita perlu ingat bahwa Raja Salomo itu punya kekecewaan terhadap anaknya, Menginang. Dia pernah membangun satu kerajaan dengan begitu besarnya namanya, dengan begitu megahnya kerajaan itu, dengan susah payahnya, dengan jerih payahnya. Kemudian di tangan anaknya sendiri, dia lihat dengan mata kepalanya, kerajaan yang dibangunnya dengan susah payah itu menjadi hancur lebur, terbelah dua. Betapa hancurnya, dukanya perasaannya. Itu anaknya, darah dagingnya sendiri, tetapi itu juga adalah kerajaan yang dia bangun dengan susah payah. Berkecamuk emosi Raja Salomo dalam menuliskan bagian-bagian yang ini. Maka dia tuliskan ini untuk anak-anak muda. Agar anak-anak muda, agar penerus-penerusnya adalah menjadi orang-orang yang bijak. Dia juga rindu bahwa anaknya adalah anak yang mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Bukan menjadi anak yang bebal, yang diajarin nggak mau, diajarin melawan, disuruh yang baik, tidak mau melakukan. Dan mendatangkan bencana tentu di dirinya sendiri. Bagaimanapun ketika anak menderita, tentu itu akan menjadi derita juga bagi orang tuanya. Itu akan mendatangkan rasa bersalah atau rasa gagal bagi orang tuanya. Begitu. Walaupun tentu yang menentukan dirinya sendiri adalah si anak tersebut. Tapi anak yang bijak, bukan anak yang tidak melawan ya, bukan anak yang tidak melawan, bukan anak yang tidak berpendirian,
Bukan anak yang disetir oleh orang tuanya, bukan. Tapi anak yang bijak, yang tahu menempatkan dirinya, kapan dia harus mengikuti perintah orang tuanya, kapan dia harus mengikuti nuraninya, dia meletakkan kebijaksanaan di sana. Itulah yang mendatangkan sukacita. Ketika dia akhirnya bahagia dengan menjalani hidupnya, itu akan menjadi satu kebanggaan bagi orang tuanya. Tapi anak yang bebal, yang sudah diarahkan ke yang baik, dia malah pengen yang tidak baik, dan akhirnya menghancurkan hidupnya. Ketika dia hancur, maka orang tuanya pun akan merasakan kehancuran. Begitu. Bukan soal, ada orang yang nurut-nurut juga, nurut-nurut, enggeh-enggeh, tapi ternyata tidak baik untuk dia, begitu. Jadi ada kebebalan di sana ya. Nyaman dengan buayan-buayan itu juga termasuk kebebalan, begitu. Tidak mau tahu dengan kehidupannya sendiri, itu juga kebebalan, bentuk kebebalan. Dan itu ketika dia hancur hidupnya, maka itu akan menjadi kedukaan juga bagaimanapun bagi orang tuanya. Amin. Dan bagaimana dalam hal bertuhan? Tadinya kita disebut sebagai hamba, sebagai budak, sebagai dulos. Dulos Allah, hamba Allah, budak Allah, begitu. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai penguasa kita, dan kemudian kita menjadi budak yang bekerja untuk upah yang dari Tuhan. Tapi Tuhan kemudian angkat kita menjadi anak. Sekarang kita menjadi pewaris-pewarisnya. Lalu bagaimana kita menjadi anak kepada Bapa yang luar biasa baik itu? Bagaimana kita menjadi bijak dalam menjalankan perintah-perintahnya? Bagaimana kita bisa menentukan jalan kita sesuai dengan arahan dan perintah-perintah Tuhan? Kita menjadi bijak dalam melaksanakan firman-firman itu dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menjadi anak-anak yang bahagia, yang turut dengan perintah Tuhan, tentu menjadi kebahagiaan bagi Allah. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang bebal, sudah diperintahkan ini, jangan kau ke sana, Amang. Jangan kau ke sana, Buru. Jangan lakukan hal ini, jangan hal itu. Di luarnya itu adalah kematian, begitu. Tapi kita malah terjerumus ke sana, tentu akan menjadi kedukaan juga bagi Bapa kita itu, bagi Tuhan. Maka kalau kita pandang dari sudut pandang rohani juga, Amsal Salomo ini selain sebagai pengingat bagi anak dan orang tua, juga kita anak kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Mari kita belajar bijaksana, memohon kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar kita mampu mengenal firman-Nya, lebih daripada itu agar kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya, arahan-Nya di dalam kehidupan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengajarkan kami melalui hamba-Mu, Raja Salomo, agar bagi orang tua kami menjadi anak-anak yang bijak. Dan bagimu ya Bapa, kami juga menjadi anak-anak yang bijak, yang mengikuti arahan-Mu, yang mampu melaksanakan firman-Mu, perintah-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Bapa bahwa perintah-Mu, ajaran-Mu adalah kehidupan bagi kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu kami mohon kekuatan yang daripada-Mu Bapa, kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar kami mampu mengerti, memahami, melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi kebanggaan bagi-Mu, bukan menjadi kedukaan. Agar kami menjadi kebanggaan bagi keluarga kami, dan bukan menjadi kedukaan. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, agar berjalan dengan sukacita, dan nama-Mu dipermuliakan melalui segala aktivitas kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang menginang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Horas. Berbalik